Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Tema renungan kita pada hari ini, Senin 20 September 2021 adalah Berdaya Ubah. Mari kita awali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk undangan suci-Mu merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18. Mari kita bacakan bersama-sama. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu pembimbing yang sungguh saya kagumi dalam perjalanan hidupku sebagai imam adalah Pastor Hendrik Nyola. Saya bertemu beliau pada awal perjalanan panggilanku di Seminarium Angin Mamiri tahun 1991. Beliau baru saja balik dari studi kitab suci di Roma. Alma mater beliau, Biblikum, adalah lembaga kitab suci paling top di dunia. Beliau tidak pernah membanggakan diri sebagai orang pintar, orang rajin, orang kreatif. Tetapi dari banyaknya buku yang beliau tulis, panggilan mengajar dari berbagai tempat yang beliau terima, keseharian yang dipenuhi dengan kerja dan berbagai pembaharuan di Seminarium Angin Mamiri, membuat kami tahu bahwa beliau itu sangat berkualitas dari sisi intelektual. Beliau adalah pribadi yang sangat rajin dan tentu saja sangat kreatif. Sebagai anak didiknya, ada satu hal yang tidak bisa saya lupakan. Beliaulah yang menularkan semangat maksimal kepada kami para frater saat itu. Di awal masa rektoratnya di Seminarium Angin Mamiri, beliau menuntut indeks prestasi 3,0. Sebuah standar yang sangat tinggi untuk ukuran mahasiswa saat itu. Awalnya kami merasa berat, frustrasi, dan tertekan dengan standar tersebut. Kami, semua harus mengubah cara belajar, memberi waktu lebih untuk membaca. Semua kegiatan tersebut awalnya lebih didorong karena rasa takut dipulangkan. Tetapi kemudian lambat laun spirit serius dan maksimal dalam belajar, berjuang dan bekerja merasuk pelan-pelan dalam diri para frater. Memperoleh nilai A awalnya dipandang sebagai kemewahan, tetapi perlahan berubah menjadi wajib, wajar, dan sudah standar. Nilai B kemudian dipandang sebagai sebuah kegagalan. Semua frater menuntut diri untuk mencapai hasil maksimal dalam studi, tentu dengan kerja keras dan kejujuran. Wajah Seminarium Angin Mamiri pun perlahan-lahan berubah dari komunitas dengan performance biasa-biasa saja menjadi sebuah komunitas yang maksimal dan sungguh disegani di kampus di Kentungan saat itu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini menyampaikan penegasan Yesus bahwa semua muridnya
tidak boleh menutupi kualitas hidup mereka. Kita dipanggil untuk menunjukkan kualitas itu lewat teladan hidup baik di hadapan sesama. Kehadiran kita harus memberi daya ubah seperti pelita yang menerangi ruangan. Kita dipanggil untuk menjadi terang bagi masyarakat. Itulah sebabnya Yesus mengatakan tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Hidup yang berdaya ubah adalah panggilan wajib bagi semua manusia beriman. Karena ingat, Allah telah mengubah diri kita yang adalah debu tanah menjadi makhluk hidup yang berarti. Bandingkan Kejadian 2 ayat 7. Allah telah mengubah kita dari sosok tanpa arti menjadi penuh makna. Layaknya martir dan Santo Andreas Kim Tae-gon yang mewartakan Kristus dengan pemberian dirinya. Pengorbanannya menjadi tonggak utama iman Katolik di semenanjung Korea, sehingga gereja Katolik berkembang sangat pesat di sana. Saudara-saudariku, hidup kita akan lebih bermakna jika kita mampu membagikannya sebagai berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau mengangkat kami yang adalah debu tanah ini menjadi anak-anak kesayangan Bapa dan saudara-saudarimu. Layakkan kami untuk meneladani Dikau menjadi persembahan yang hidup dan harum mewangi bagi Allah dalam pemberian diri kepada sesama kami. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.